Halo semuanya, selamat datang di Bedah Materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebahas satu kisah sukses yang, jujur aja, kedengarannya sangat mustahil di dunia finansial modern. Coba bayangin, ada sebuah tim kecil, benar-benar kecil, yang entah gimana caranya berhasil mengalahkan raksasa keuangan tradisional dan mendominasi pasar global. Nggak ada modal ventura, nggak ada dewan direksi yang rumit, murni cuma eksekusi teknologi yang super brilian. Ini adalah kisah tentang Hyperliquid. Mari kita bongkar gimana persisnya mereka membangun arsitektur kedaulatan finansial ini. Untuk sesi kali ini dia cetak biru yang bakal kita lewati. Pertama, imperium finansial 11 orang. Kedua, sang mesin di baliknya yaitu Hypercore dan HyperBFT. Ketiga, hype dan gimana mereka menulis ulang aturan main. Keempat, ekspansi ke pasar prediksi dan lebih jauh lagi. Dan terakhir, visi mereka untuk menjadi rumah bagi segala keuangan. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, imperium finansial 11 orang. Gimana mereka benar-benar menentang skala finansial tradisional? 11, yah kalian nggak salah dengar, cuma 11 orang. Itu adalah jumlah keseluruhan tim inti yang ngebangun dan ngejalanin protokol finansial raksasa ini. Kalau kita mikirin institusi besar di Wall Street yang kebayang pasti ribuan karyawan, gedung pencakar langit, dan birokrasi yang panjang banget. Tapi Hyperliquid ini dibangun oleh kelompok elit yang sangat ramping, beroperasi diam-diam. Bahkan kabarnya mereka cuma kerja dari kantor sederhana di Singapura yang penuh sama boneka naga dan hiu. Tapi jangan sampai ukurannya nipu kalian ya. Karena tim yang cuma 11 orang ini berhasil mencetak keuntungan sampai $900 juta di tahun 2024. Ini secara otomatis menjadikannya salah satu entitas paling menguntungkan per karyawan di industri apapun di seluruh dunia. Efisiensi tingkat dewa ini adalah hasil dari budaya kerja yang fokus murni pada eksekusi. Dipimpin oleh foundernya Jeffrey Yan, seorang peraih medali emas Olimpiade Fisika yang kebetulan juga punya pengalaman panjang di perusahaan high frequency trading elite. Dan dominasi mereka ini bukan sekedar omong kosong. Di paruh pertama tahun 2025 aja, Hyperliquid udah berhasil ngerebut 73% pangsa pasar dari total volume perdagangan perpetual terdesentralisasi. Mereka bisa dibilang memonopoli ruang ini dan ngebiarin semua kompetitor gabungan mereka cuma kebagian sisa 27%. Mereka nggak cuma lagi berkompetisi loh, mereka benar-benar mendominasi secara absolut. Nah, ini bagian yang paling bikin geleng-geleng kepala. Mereka mencapai semua itu tanpa sepeser pun. Sekali lagi, nol pendanaan dari modal ventura atau venture capital. Jeffrey Yan membangun semuanya sendiri pakai keuntungan dari perusahaan market making miliknya sebelumnya. Mereka benar-benar nolak mentah-mentah model industri teknologi tradisional yang biasanya haus akan pendanaan eksternal. Hasilnya, mereka punya kebebasan total buat membangun tanpa ada bos dari luar yang ikut campur. Kita lanjut ke bagian kedua, sang mesin yaitu Hypercore dan HyperBFT. Gimana caranya mereka bisa memproses trading dengan kecepatan cahaya? Jadi gimana 11 orang ini bisa menopang volume miliaran dolar tiap hari? Jawabannya ada di fondasi teknologi mereka. Coba kita bandingkan. Blockchain kali smart contract generasi awal itu biasanya lambat, terfragmentasi, dan maksa pengguna buat pakai bridge alias jembatan penghubung yang sering banget kena retas. Hyperliquid buang semua kerumitan itu. Mereka bikin layer 1 custom dari nol, terintegrasi vertikal dan transaksi selesai secara instan cuma dalam satu blok tanpa butuh bridge sama sekali. Mesin utamanya ini dikasih nama HyperBFT. Berkat pengalamannya di kali Hudson River Trading, Jeffrey Yan paham betul kalau sistem desentralisasi itu harus bisa menyaingi kecepatan bursa sentralistik, kayak Binance atau Coinbase. Jadi, mereka ngerancang algoritma konsensus custom ini buat mastiin buku pesanan atau order book bisa berjalan 100% on-chain dengan kecepatan yang gila banget. Coba dengerin angka-angka performanya ini. Mesin ini sanggup memproses 200.000 pesanan per detik dengan median latensi ujung ke ujung cuma 0,2 detik. Nggak ada lagi cerita order book disembunyiin off-chain. Semuanya super transparan. Dan yang lebih kerennya lagi, mereka baru aja ngeluncurin Hyper EVM. Ini bikin developer di luar sana bisa ngebangun aplikasi langsung di atas jaringan super cepat ini dan otomatis nikmatin likuiditas yang melimpah. Masuk ke bagian ketiga. Hype menulis ulang aturan main. Ini benar-benar sebuah masterclass dalam merancang ekonomi token. Performa mesin yang sekeren itu jelas butuh modal ekonomi yang adil. Ini adalah rincian distribusi token saat pertama kali diluncurkan. Ingat kan tadi saya bilang nggak ada modal venture? Nah, terbukti di sini. 0% untuk investor institusional raksasa. Sebagai gantinya, lebih dari 69% token dikasih langsung ke pengguna dan komunitas lewat airdrop dan rewards jangka panjang. Mereka benar-benar ngebuktiin kalau pengguna adalah raja.
Terus angka 97% ini krusial banget buat dipahami. Dari semua biaya perdagangan yang dikumpulin sama protokol, 97%-nya itu nggak masuk ke kantong pendirinya loh. Uang itu justru dimasukin ke assistant fund, yang fungsinya buat ngebeli kembali token hype dari pasar. Intinya begini, token hype itu punya pasokan mentok di 1 miliar. Nggak bakal ada inflasi kaget-kagetan. Nah, bayangin saat protokol ini ngasilin pendapatan di setahun kan sekitar 800 juta sampai 1 miliar dolar, sebagian besar dari uang raksasa itu dipakai buat borong token hype dan langsung dibakar. Ini nyiptain tekanan deflasi yang luar biasa kuat, di mana kesuksesan platform secara harfiah bakal mendongkrak nilai tokennya. Oke, bagian keempat, pasar prediksi dan lebih jauh lagi. Mari kita bahas gimana mereka memperluas jejak finansialnya. Dengan fundamental sekuat baja, Hyperliquid nggak mau cuma main di ranah kripto. Target mereka selanjutnya, komoditas dan pasar prediksi. Mereka ngelakuin lompatan besar lewat 2 pembaruan, yaitu HIP 3 dan HIP 4. HIP 3 itu ngebuka gerbang supaya siapa aja bisa bikin pasar perpetual tanpa perlu izin, ngebawa aset nyata kayak emas dan minyak langsung masuk on-chain. Saking suksesnya, open interest mereka sampai tembus hampir 800 juta dolar di Januari 2026. Lalu ada HIP 4 yang ngebawa sesuatu yang benar-benar beda, kontrak hasil alias pasar prediksi. Lewat HIP 4 ini, Hyperliquid terang-terangan nantang penguasa pasar prediksi kayak Polymarket. Dan tebak, cara eksekusi mereka cepet banget. Dari testnet, langsung tancap gas ke mainnet di bulan Mei 2026 dengan pasar yang udah dikurasi. Tujuan akhirnya, membangun sistem di mana kalian semua bisa nge-stack token hype buat bikin pasar prediksi kalian sendiri secara bebas. Tapi, yang bikin Hype 4 ini spesial adalah betapa amannya sistem ini buat pengguna retail. Semuanya dikolateralisasi penuh. Artinya apa? Kerugian maksimal kalian ya cuma sebesar modal yang ditaruh di awal. Nggak bakal ada drama margin call, nggak ada likuidasi tiba-tiba gara-gara harga spike. Kalian bisa nebak berbagai peristiwa makro dunia dengan tenang dan tanpa hambatan, langsung di atas mesin Hypercore menggunakan stablecoin USDH. Akhirnya kita sampai di bagian kelima, rumah bagi segala keuangan. Di sini kita bakal lihat gimana adopsi institusional berjalan dan apa hasil akhirnya. Coba perhatikan ritme kerja mereka. Ini gila banget sih. Mulai dari peluncuran token di November 2024, langsung lanjut buka smart contract di Februari, buka pasar komoditas tradisional di akhir tahun, sampai nge-live-kan pasar prediksi di pertengahan 2026. Cuma butuh waktu 1,5 tahun buat ngelakuin itu semua. Kecepatan eksekusi dari 11 orang ini jelas bikin raksasa-raksasa keuangan mulai ngelirik. Dan nyatanya, para pemain kelas berat beneran mulai masuk. Institusi raksasa kayak Ripple Prime dan BitGo sekarang udah mengintegrasikan Hyperliquid. Infrastruktur tingkat institusi kayak Gold-Eye juga ikut nyambung. Lebih gila lagi, sekarang udah ada jembatan langsung ke pasar ekuitas publik. Contohnya perusahaan bernama Hyperliquid Strategies Inc. yang sangkai aja nyimpen 20 juta token hype di neraca keuangan mereka. Institusi udah nggak cuma nonton di pinggir lapangan. Mereka sekarang udah nyemplung langsung. Semua pencapaian teknis dan adopsi tadi bermuara pada satu visi besar dari Jeff Yan ini. Tujuan mereka dari awal tuh bukan cuma bikin sekedar kasino kripto yang lebih canggih, bukan itu. Visi mereka adalah ngeruntuhin infrastruktur Wall Street yang selama ini tertutup dan buram, dan menggantinya dengan rumah bagi segala keuangan. Sebuah sistem transparan di mana triliunan dolar bisa berpindah tangan dengan mulus dan pastinya bisa diakses oleh siapa aja, dari mana aja. Dan ini ngebawa kita ke sebuah pertanyaan yang cukup provokatif buat direnungkan. Kita baru aja ngelihat kisah nyata David ngelawan Goliat. Lewat eksekusi yang konsisten, tanpa minta modal dari pihak luar sepeser pun, segelintir insinyur sukses nyiptain salah satu mesin finansial paling efisien dalam sejarah. Jadi pertanyaannya, kalau 11 orang aja udah bisa mendisrupsi masa depan trading on-chain dan nguasain 73% pasar, kira-kira apa yang bakal terjadi sama perantara Wall Street yang serba lamban dalam 5 tahun ke depan? Akankah era mereka akhirnya berakhir? Terima kasih banyak udah ngikutin bedah materi kali ini, dan mari kita pantau terus kemana revolusi ini bakal bergerak.